Nolong nenek yang mobilnya mogok di hutan sepi, dikira bakal dituntut, malah diangkat jadi bos besar. Ini kisah balas dendam paling elegan yang bikin musuh sombong langsung kena mental. Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa ikuti perjalanan serunya bareng-bareng. Hujan di kota Malang sore itu tidak mampu menghapus panasnya suasana di ruang rapat lantai 3, Mahameru Landscape Design. Di luar jendela kaca yang buram oleh embun, lalu lintas jalan ijen macet total, sama macetnya dengan nasib Arya hari ini. Kita tidak bisa mentolerir ketidakjujuran. Arya. Sekecil apapun itu, suara Pak Hardi, bos besar firma itu, terdengar berat dan penuh penekanan. Arya duduk tegak, kedua tangannya terkepal di atas meja mahoni yang dingin. Di hadapannya, tergeletak sebuah amplop coklat terbuka dan tumpukan kwitansi yang tidak pernah ia kenali. Saya tidak pernah memalsukan anggaran pembelian granit untuk proyek alun-alun. Pak, sanggah Arya dengan suara rendah namun tegas. Matanya menatap tajam ke arah pria muda yang duduk di seberangnya. Pria itu mengenakan kemeja slim fit licin dan tersenyum tipis, seolah prihatin namun matanya berkilat penuh kemenangan. Namanya Vero. Vero menghela napas panjang, akting yang sempurna. Arya, buktinya sudah jelas. Vendor granit itu bilang kamu minta cashback 20% masuk rekening pribadimu. Rekening koran ini, yah, mungkin kamu sedang butuh uang cepat. Itu rekening rekayasa, Vero. Kau tahu aku tidak punya akun di bank itu. Arya setengah membentak, membuat sekretaris di pojok ruangan tersentak. Cukup, potong Pak Hardi. Ia memijat pelipisnya. Klien marah besar. Reputasi firma kita dipertaruhkan. Aku tidak mau menyeret ini kerana hukum, karena menghargai almarhum ayahmu yang dulu teman baikku. Tapi, kamu harus pergi. Sekarang. Arya menatap Pak Hardi, mencari sisa kepercayaan di mata pria tua itu, namun nihil. Vero sudah meracuni segalanya. Vero, arsitek yang lebih pandai menjilat dan memoles presentasi daripada memahami struktur tanah, akhirnya berhasil menyingkirkan satu-satunya pesaing untuk posisi kepala divisi proyek. Tanpa membela diri lagi, karena sadar percuma melawan tanpa bukti, Arya berdiri. Ia mengambil nametak dari dadanya dan meletakkannya pelan di atas meja. Bunyi, klak, plastik bertemu kayu terdengar seperti palu hakim yang memvonis mati karirnya. Bapak akan menyesal mempercayai orang yang mendesain taman hanya demi feed media sosial, bukan untuk manusianya, ujar Arya dingin sambil melirik Vero. 1 jam kemudian, Arya keluar dari gedung dengan sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air kotor di aspal. Ia berjalan menuju area parkir paling belakang, tempat mobil pick-up Grand Max butut miliknya terparkir. Mobil itu penuh goresan, bak belakangnya masih ada sisa tanah kompos dari survei lapangan kemarin. Kontras sekali dengan mobil-mobil sedan mengkilap milik rekan-rekannya. Arya masuk ke dalam mobil, membanting pintu yang engselnya sudah agak longgar, dan memukul setir sekuat tenaga. Sekali, 2 kali, hingga tangannya perih. Hari ini, ia kehilangan pekerjaan, nama baik, dan harapan untuk melunasi hutang pengobatan ibunya yang baru saja meninggal bulan lalu. Ia menyalakan mesin. Suara knalpot yang batuk-batuk memecah keheningan parkiran. Arya tidak ingin pulang ke kontrakan. Ia butuh udara dingin. Ia butuh lari. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan pusat kota Malang menuju arah utara. Ke arah pegunungan. Malam semakin larut ketika Arya sadar ia sudah berada jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia memilih melewati jalur Cangar, jalan pintas yang menghubungkan Pacet dan Batu. Jalur ini terkenal dengan tanjakan ekstrim, tikungan tajam, dan hutan pinus yang rapat di kanan kirinya. Pukul 10 malam. Kabut tebal mulai turun menyelimuti aspal. Jarak pandang hanya tersisa 5 meter di depan kap mobil. Udara dingin menusuk tulang meski kaca jendela sudah ditutup rapat. Arya menyetir dengan naluri. Ia hafal jalan ini, tapi malam ini rasanya berbeda. Sepi. Terlalu sepi. Tidak ada truk sayur yang biasa lewat, tidak ada motor touring. Hanya sorot lampu kuning mobil tuanya yang membelah kabut. Pikirannya masih melayang pada fitnah Vero. Bagaimana ia akan membayar sewa kontrakan bulan depan? Bagaimana ia bisa melamar kerja di tempat lain jika Pak Hardi memberinya blacklist di asosiasi arsitek? Bruk.
Ban mobilnya melindas lubang cukup dalam. Arya tersentak kaget dan refleks mengerem. Lamunannya buyar. Ia memelankan laju kendaraan. Di depan sana, di sebuah tikungan tajam yang diapi tebing dan jurang, ia melihat sesuatu yang janggal. Lampu hazard, lampu darurat, berkedip-kedip lemah di bahu jalan. Sebuah mobil sedan hitam Eropa tipe terbaru, mungkin harganya 5 kali lipat dari harga diri Arya saat ini, terparkir miring, setengah badannya memakan badan jalan. Mesinnya mati, tapi lampunya menyala. Arya ragu sejenak. Di jalan sepi seperti ini, modus kejahatan sering terjadi. Pura-pura mogok, lalu begal keluar dari semak-semak. Arya meraba kunci roda di bawah jok pengemudi, berjaga-jaga. Namun, hati nuraninya sebagai manusia tidak bisa membiarkan begitu saja. Jalur ini dinginnya mematikan jika berdiam diri terlalu lama di luar. Ia menepikan pick-up-nya di belakang sedan mewah itu, membiarkan mesinnya tetap menyala agar lampu depannya menyorot ke arah mobil di depannya. Arya turun, merapatkan jaket denimnya yang sudah pudar. Hawa dingin langsung menampar wajahnya. Bau getah pinus dan tanah basah menguar kuat. "Permisi?" panggil Arya setengah berteriak. Suaranya diredam kabut. Tidak ada jawaban. Ia mendekat dengan waspada. Kaca mobil sedan itu gelap, tinted gelas mahal yang tidak tembus pandang. Arya mengetuk kaca pengemudi. "Halo? Ada yang bisa dibantu?" Masih hening. Arya mencoba mengintip dengan menempelkan wajahnya ke kaca. Samar-samar, berkat sorot lampu mobilnya sendiri, ia melihat siluet seseorang di kursi pengemudi. Orang itu tidak duduk tegak. Tubuhnya merosot, kepalanya bersandar lemah ke setir. "Bahaya," gumam Arya. Tanpa pikir panjang, ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia mengetuk lebih keras. "Bu, Pak, buka pintunya." Sosok di dalam bergerak lemah. Tangan keriput yang gemetar mencoba meraih tuas pintu. Klik. Pintu terbuka sedikit. Arya segera menarik pintu hingga terbuka lebar. Di dalamnya, duduk seorang wanita tua, mungkin berusia awal 60-an. Penampilannya sangat elegan. Blazer hitam, syal sutra, rambut disanggul rapi, namun wajahnya pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahinya. Tangannya mencengkeram dada kiri dengan kuat. Napasnya tersengal-sengal, pendek dan cepat. Bunyi ngik terdengar setiap kali ia mencoba menarik udara. "Astaga, ibu kenapa? Jantung? Asma?" Arya panik, tapi otaknya bekerja cepat. Ia tidak melihat inhaler di sekitar dashboard. Wanita itu mencoba bicara, tapi hanya desisan yang keluar. Matanya menatap Arya dengan ketakutan yang nyata. Bukan takut pada Arya, tapi takut pada kematian yang terasa dekat. "Tolong," bisiknya, hampir tak terdengar. Arya melihat sekeliling. Mobil mewah ini canggih, tapi Arya tidak tahu cara menyalakannya. Apalagi jika sistemnya terkunci otomatis atau kilesnya bermasalah. Dan ia tidak bisa menunggu mekanik. Rumah sakit terdekat ada di Kota Batu, sekitar 30 menit dari sini jika jalanan lancar. "Bu, mobil ibu tidak bisa saya urus sekarang. Kita harus ke rumah sakit. Ibu bisa berdiri?" Wanita itu menggeleng lemah. Tenaganya habis. Arya sadar ia harus bertindak. "Maaf ya, Bu. Saya harus gendong ibu. Mobil saya jelek, baunya agak tidak enak, tapi mesinnya sehat. Kita harus pergi sekarang." Tanpa menunggu persetujuan, Arya melepaskan sabuk pengaman wanita itu. Dengan hati-hati namun sigap, ia memapah tubuh wanita itu keluar dari kemewahan sedan Eropa menuju realitas keras mobil pick-up pengangkut tanaman. Arya mendudukan wanita itu di kursi penumpang pick-up-nya yang joknya sobek sedikit di ujung. Kabin mobil Arya bau tanah, pupuk kandang, dan sedikit apek karena karpet yang lembab. Sangat kontras dengan wangi parfum lili dan kulit jok mahal yang tadi tercium dari tubuh wanita itu. "Tahan sebentar ya, Bu." Arya menyampirkan jaket denimnya ke tubuh wanita itu karena heater, pemanas, di mobil tuanya sudah lama rusak. Arya berlari kembali ke sedan, mengambil tas tangan wanita itu yang tergeletak di jok, mengunci pintu sedan sebisa mungkin, lalu berlari balik ke mobilnya. Detik berikutnya, pick-up tua itu meraung. Arya menginjak gas. Bukan gaya menyetir ugal-ugalan,
tapi gaya menyetir taktis seorang arsitek lapangan yang hafal setiap lubang di jalan. Ia membelah kabut, menuruni jalanan berkelok cangar dengan konsentrasi penuh. Di sebelahnya, napas wanita itu masih berat, tapi setidaknya ia masih sadar. Bertahan, Bu, jangan tidur. Lihat lampu jalan itu, Arya terus mengajak bicara, memastikan kesadaran penumpangnya terjaga. Sebentar lagi sampai sumber berantas. Sedikit lagi. Cahaya neon putih instalasi gawat darurat, IGD, RS Baptis Batu menyilaukan mata Arya yang sudah lelah. Jam dinding menunjukkan pukul 11.30 malam. Arya berdiri bersandar di dinding lorong, menatap pintu ruang tindakan yang tertutup rapat. Jaket denimnya sudah tidak ada padanya, masih dipakai menyelimuti ibu tadi saat dibawa masuk perawat. Kemeja Arya kotor terkena noda tanah dari jok mobilnya sendiri, lengannya digulung seadanya. Seorang dokter muda keluar dari ruangan itu. Arya segera menegakkan badan. Keluarga Ibu Gayatri? Tanya dokter itu. Arya baru tahu nama wanita itu Gayatri. Saya kerabat jauh, Dok. Saya yang menemukannya di jalan. Bagaimana kondisinya? Arya berbohong sedikit agar dokter mau bicara. Serangan asma akut dipicu stres berat dan kelelahan, ditambah hipotermia ringan. Untung Mas cepat membawanya kemari. Kalau terlambat 15 menit saja di suhu sedingin cangar, akibatnya bisa fatal. Sekarang beliau sudah stabil, sedang diuap. Arya menghela napas lega. Beban di pundaknya sedikit terangkat. Boleh saya melihatnya sebentar? Saya cuma mau kembalikan tasnya, lalu saya harus pergi. Dokter mengangguk. Silakan, tapi sebentar saja. Beliau butuh istirahat. Arya masuk pelan-pelan. Di ranjang sempit itu, Bu Gayatri tampak lebih tenang. Wajahnya masih pucat, tapi rona kehidupan sudah kembali. Selang oksigen terpasang di hidungnya. Jaket denim butut Arya terlipat rapi di ujung kaki ranjang. Mata wanita tua itu terbuka perlahan saat mendengar langkah kaki Arya. Tatapan mereka bertemu. Kali ini, tatapan wanita itu tajam, meneliti, menilai. Ia melihat pakaian Arya yang lusuh, sepatu boots kerjanya yang berlumpur, dan wajah lelah yang jujur. Arya meletakkan tas tangan kulit bermerek itu di meja samping tempat tidur. Dompet dan HP ibu aman di dalam. Dokter bilang ibu sudah aman. Mobil ibu masih dicangar, kuncinya saya taruh di saku samping tas ini. Bu Gayatri menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar Arya mendekat. Arya ragu, tapi ia melangkah maju. Tangan wanita itu, yang meski keriput tapi terasa halus, menyentuh lengan kemeja Arya yang kasar. Siapa namamu, Nak? Suaranya parau, lemah, tapi berwibawa. Arya, Bu. Arya. Ulangnya pelan, seolah mencatat nama itu dalam memori terdalamnya. Kenapa kau menolongku? Kau tidak takut aku orang jahat? Atau berharap imbalan? Arya tersenyum tipis, senyum getir. Di jalanan sepi, Bu, kita cuma punya sesama manusia. Kalau saya mogok, saya juga berharap ada yang menolong. Lagi pula. Arya diam sejenak, teringat ibunya sendiri. Saya baru kehilangan ibu saya. Saya tidak mau ada orang lain yang kehilangan ibunya malam ini di jalan dingin itu. Mata Bu Gayatri melebar sedikit. Ada kilatan emosi yang sulit dibaca di sana. Ia hendak bicara lagi, mungkin menawarkan sesuatu, tapi Arya sudah mundur selangkah. Saya pamit, Bu. Istirahat yang tenang. Keluarga ibu pasti sebentar lagi datang kalau ibu menghubungi mereka. Arya berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih, apalagi uang. Baginya, malam ini sudah cukup melelahkan. Ia hanya ingin pulang, tidur, dan melupakan hari terburuk dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa hari terburuk itu baru saja menanam benih untuk masa depannya. 3 minggu berlalu. Waktu berjalan lambat dan menyiksa bagi Arya. Kehidupan Arya berubah drastis menjadi mode bertahan hidup. Tabungannya menipis. Ia sudah menjual laptop kerjanya untuk membayar sisa hutang rumah sakit almarhum ibunya, dan membayar sewa kontrakan yang menunggak 2 bulan. Sekarang, ia hanya makan mie instan atau nasi kucing 2 kali sehari. Ia mencoba melamar ke beberapa biro arsitek kecil di Malang,
tapi sepertinya jangkauan Vero sangat luas. Rumor tentang Arya si penerima suap sudah menyebar. Pintu-pintu tertutup baginya. Bahkan ia sempat bekerja menjadi kuli panggul di Pasar Gadang selama 2 hari hanya untuk beli bensin, sebelum punggungnya nyaris patah. Siang itu, Arya sedang duduk di teras kontrakannya yang sempit di daerah Lowokwaru. Ia sedang membersihkan saringan karburator mobil pick-up-nya. Tangan dan wajahnya belepotan oli hitam. "Mas Arya?" seru Bu Kos dari pagar depan. Wajahnya masam seperti biasa. "Ada surat. Kurirnya nyasar tadi, untung saya lagi nyapu." Arya berdiri, mengelap tangannya dengan kain majun kotor. "Surat apa, Bu? Tagihan listrik?" "Mana saya tahu. Tapi amplopnya bagus. Wangi. Jangan-jangan surat panggilan polisi karena kamu nunggak pinjol ya?" Sindir Bu Kos tajam lalu melempar surat itu ke meja teras sebelum pergi. Arya mengabaikan sindiran itu. Ia mengambil amplop itu. Tebal. Kertasnya bertekstur mahal, berwarna krem gading. Di pojok kiri atas, tercetak logo elegan dengan tinta emas timbul. Gayatri Group Property Resort Development. Jantung Arya berdegup kencang. Ia tahu nama ini. Siapa yang tidak tahu? Ini adalah raksasa properti yang menguasai hotel dan resor mewah di Jawa Timur. Tapi, apa urusan konglomerat ini dengannya? Apakah wanita yang ia tolong itu menuntutnya? Mungkin ada lecet di mobil mewahnya saat Arya menariknya keluar? Atau tasnya hilang? Pikiran buruk langsung menghantui Arya. Tangan Arya gemetar saat merobek segel amplop itu. Ia menarik keluar selembar kertas resmi. Isinya singkat, diketik rapi. Kepada YTH. "Saudara Arya, kami mengundang Anda untuk hadir di kantor pusat Gayatri Group di Jalan Besar Ijen nomor 88, Malang, pada hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Agenda, pertemuan khusus dengan direksi. Harap membawa surat ini sebagai akses masuk. Hormat kami, Sekretariat Direksi." Arya membaca surat itu berulang kali. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada kata, ganti rugi, atau tuntutan hukum. Hanya undangan. Ia melihat tanggal di kalender HP-nya yang layarnya retak. Senin adalah besok. Arya menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara takut dan bingung. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion motor yang terparkir. Wajah kusam, rambut agak gondrong tak terurus, kaos oblong bolong. Apapun ini, gumam Arya pada dirinya sendiri, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diambil. Kalau mereka mau memenjarakanku karena lecet di jok mobil itu, silakan saja. Setidaknya di penjara dapat makan gratis. Arya melipat surat itu, menyimpannya hati-hati. Ia tidak tahu bahwa esok hari, ia bukan akan masuk ke ruang interogasi, melainkan masuk ke kandang macan yang sesungguhnya. Dan macan itu sedang menunggunya. Senin pagi di Jalan Ijen terasa sejuk, namun keringat dingin mengalir di punggung Arya. Ia berdiri di depan gedung kaca setinggi 20 lantai milik Gayatri Group. Gedung itu menjulang angkuh, memantulkan cahaya matahari pagi, seolah menertawakan kemeja batik lengan panjang Arya yang warnanya sudah agak pudar karena terlalu sering dicuci. Arya menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia sudah menyemir sepatu kanvas hitamnya semalam, tapi tetap saja terlihat kusam dibandingkan sepatu-sepatu kulit mengkilap orang-orang yang lalu lalang masuk ke lobi. "Mau antar paket lewat pintu samping, Mas?" tegur seorang satpam berbadan tegap saat Arya hendak melangkah masuk ke pintu utama. Arya menelan ludah, menahan rasa malu. Ia mengeluarkan surat berkop emas dari saku celananya. "Saya ada undangan pertemuan, Pak, dengan direksi." Satpam itu mengernyit, mengambil surat itu dengan curiga, lalu membaca namanya. Sikapnya berubah sedikit lebih sopan, meski tatapannya masih meremehkan. "Oh, tamu VIP. Silakan ke resepsionis." Arya berjalan melintasi lobi yang luas dan wangi aromaterapi lemongrass. Suara langkah kakinya tenggelam oleh bunyi high heels dan sepatu pantofel para karyawan. Tepat saat ia hendak menuju meja resepsionis, sebuah suara yang sangat ia benci terdengar dari arah lift. "Loh, Arya?" Arya menoleh. Darahnya mendidih seketika. Di sana, berdiri Vero. Pria itu tampak necis dengan setelan jas navy mahal,
rambut tertata rapi dengan pomade, dan jam tangan yang harganya setara 2 tahun gaji Arya dulu. Vero dikelilingi 2 staf yang membawa tabung gambar arsitek. Vero tertawa kecil, tawa yang merendahkan. Ia melangkah mendekat. "Ngapain kamu di sini? Mau melamar jadi cleaning service? Atau kurir catering?" Arya mengepalkan tangan di dalam saku. "Bukan urusanmu, Vero." "Tentu saja urusanku," Vero menyeringai. "Gayatri Group adalah klien terbesarku sekarang. Aku sedang mengerjakan proyek resort triliunan rupiah buat mereka. Jadi kalau kamu bikin masalah di sini, atau mau minta sumbangan, mending pulang. Jangan bikin malu alumni kampus kita." "Aku diundang," jawab Arya singkat, malas berdebat. "Diundang?" Vero tertawa lagi, kali ini lebih keras hingga beberapa orang menoleh. "Mungkin HRD salah kirim surat. Orang yang di blacklist asosiasi karena korupsi mana mungkin diundang ke kantor pusat." Belum sempat Arya membalas, seorang wanita muda berkacamata dengan setelan formal muncul di belakang Vero. "Pak Arya, silakan ikut saya. Ibu sudah menunggu di lantai 20. Lift khusus direksi sudah disiapkan." Senyum Vero lenyap seketika. Ia menatap Arya dan sekretaris itu bergantian dengan wajah bingung. "Tunggu, Mbak Dinar. Dia tamu ibu? Ibu Gayatri?" Sekretaris bernama Dinar itu mengangguk sopan tapi tegas. "Benar, Pak Vero. Mari, Pak Arya." Arya melangkah melewati Vero yang terpaku. Ia sempat melihat wajah Vero yang pucat dan penuh tanda tanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, Arya merasa sedikit menang. Lantai 20 sunyi. Karpetnya begitu tebal hingga langkah kaki tidak terdengar sama sekali. Dindingnya dipenuhi lukisan abstrak dan maket gedung-gedung pencakar langit. Dinar membuka sebuah pintu ganda yang besar. "Silakan masuk, Pak." Arya melangkah masuk ruangan yang luasnya, mungkin 3 kali lipat ukuran kontrakan petaknya. Di ujung ruangan, membelakangi jendela kaca besar yang menampilkan panorama Gunung Arjuno, duduk seorang wanita di kursi kebesarannya. Wanita itu memutar kursinya perlahan. Itu dia. Tapi dia tampak berbeda. Tidak ada lagi wanita tua lemah yang terengah-engah di dalam mobil mogok. Di hadapan Arya kini duduk seorang wanita besi. Rambut putihnya disanggul sempurna. Kacamata bacanya tergantung di leher dengan rantai emas, dan tatapan matanya tajam seperti elang. Aura kekuasaan menguar kuat darinya. "Selamat pagi, Arya," sapa Bu Gayatri. Suaranya tenang namun bertenaga. "Selamat pagi, Bu," jawab Arya canggung. Ia berdiri kaku di tengah ruangan. "Ibu kelihatan sehat." "Berkat kamu," Bu Gayatri menunjuk kursi di depannya. "Duduklah." Arya duduk di ujung kursi, merasa tidak pantas. "Saya datang karena surat undangan itu, Bu. Kalau ini soal mobil ibu, saya minta maaf kalau ada kerusakan saat saya." "Mobil itu sudah masuk bengkel. Bukan urusanmu," potong Bu Gayatri. Ia mengambil sebuah map di mejanya. 3 minggu ini aku mencari tahu tentang kamu. Arya Wibisono. Lulusan terbaik arsitektur lanskap. 5 tahun pengalaman lapangan. Dan baru saja dipecat dari Mahameru Design karena tuduhan gratifikasi. Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. Ia menunduk. "Bu, kalau ibu percaya rumor itu." "Aku tidak percaya rumor. Aku percaya mata kepalaku sendiri." Bu Gayatri menyandarkan punggungnya. "Orang yang korupsi uang proyek biasanya serakah. Tapi orang yang menolong wanita tua di jalan sepi, tanpa minta uang sepeser pun, bahkan pergi begitu saja itu bukan profil seorang koruptor." Arya mengangkat wajahnya, terkejut. "Malam itu, aku bukan cuma sakit asma, Arya. Aku sakit hati." Bu Gayatri menatap menerawang. "Keluargaku, keponakan-keponakanku, mereka ribut soal warisan saat aku masih hidup. Aku kabur menyetir sendiri ke Batu untuk menenangkan diri." Ironis, kan? Punya ratusan properti, tapi merasa tidak punya rumah. Hening sejenak. "Kamu menyelamatkan nyawaku. Tapi aku seorang pebisnis, Arya. Aku tidak memberi hadiah gratis. Aku memberi peluang." Bu Gayatri menekan tombol interkom di mejanya. "Dinar,
Suruh tim proyek The Heritage dan Pak Vero masuk ke ruang rapat sekarang. Ajak Arya juga. Ruang rapat itu dingin, tapi suasananya panas. Vero duduk di sisi kanan meja panjang, dikelilingi timnya. Ia menatap Arya yang duduk di samping Bu Gayatri dengan tatapan membunuh. Vero jelas gelisah. Mengapa musuhnya ini bisa duduk di sebelah pemilik perusahaan? Lampu ruangan diredupkan. Vero berdiri untuk presentasi. Ia memamerkan slide proyektor yang menampilkan desain resor, The Heritage Batu. Desainnya megah. Banyak kaca, pilar-pilar emas, kolam renang infinity raksasa, dan bangunan beton yang membelah bukit. Sangat, Vero, sekali, mewah, instagramable, tapi angkuh. Seperti yang ibu lihat, kata Vero percaya diri. Kita akan meratakan bukit kecil di sisi utara, untuk membangun ballroom kaca terbesar di Jawa Timur. Pohon-pohon pinus tua itu akan kita ganti dengan pohon palem impor supaya kesan tropis mewahnya dapat. Bu Gayatri mendengarkan tanpa ekspresi. Setelah Vero selesai, ia tidak bertepuk tangan. Beton, kaca, dan pohon impor, gumam Bu Gayatri. Ia menoleh ke Arya. Arya, kau arsitek lanskap. Apa pendapatmu tentang desain ini? Jujur saja. Semua mata tertuju pada Arya. Vero mendengus meremehkan. Bu, dia cuma mantan staf junior yang dipecat. Dia tidak paham konsep high-end. Jawab, Arya, perintah Bu Gayatri, mengabaikan Vero. Arya berdiri. Ia melihat gambar itu. Insting arsiteknya bicara. Secara visual indah, Bu. Tapi secara struktur, ini bencana. Suara Arya bergetar sedikit di awal, tapi makin lama makin mantap. Membangun ballroom kaca di lereng utara Batu itu berbahaya. Tanahnya di sana gembur, rawan longsor kalau pohon pinus tua ditebang. Akar pinus itu yang menahan tanah. Menggantinya dengan palem impor yang akarnya serabut tidak akan kuat menahan erosi saat musim hujan. Dalam 2 tahun, fondasinya akan retak. Atau lebih buruk, longsor menimpa desa di bawahnya. Vero menggebrak meja. Jaga mulutmu. Kamu tahu apa soal struktur modern? Aku tahu bahwa arsitektur bukan cuma soal memanjakan mata, tapi menghormati alam. Balas Arya tenang. Batu itu daerah resapan air. Kalau ditutup beton seluas ini, banjir bandang akan turun ke kota Malang. Bapak membangun resor, tapi membunuh lingkungan. Ruangan hening. Para direksi saling berbisik. Wajah Vero merah padam. Bu Gayatri tersenyum tipis. Sangat tipis. Kalian dengar itu? Suara Bu Gayatri memecah keheningan. Vero ingin membangun istana yang akan runtuh. Arya memikirkan keselamatan orang lain yang bahkan tidak dia kenal. Bu Gayatri berdiri. Mulai hari ini, konsep Vero saya tolak. Vero melongo. Tapi Bu, kontrak kita. Kontrakmu sebagai konsultan utama aku batalkan. Aku bayar penaltinya, tegas Bu Gayatri. Ia menatap Arya. Arya, aku menunjukmu sebagai lead project architect untuk The Heritage Batu. Revisi desain ini. Buat sesuatu yang menyatu dengan alam, bukan melawannya. Kekacauan pecah di ruang rapat setelah keputusan itu. Vero keluar sambil membanting pintu, mengumpat kasar. Direksi lain tampak ragu dengan keputusan Bu Gayatri menunjuk orang antah berantah. Setelah ruangan sepi, Arya masih berdiri terpaku. Bu, saya tidak bisa menerima ini, kata Arya pelan. Bu Gayatri menaikkan alisnya. Kenapa? Kau takut pada Vero? Bukan. Saya merasa ini tidak benar. Ibu memberi saya jabatan ini karena kasihan, karena saya menolong ibu. Ini balas budi, bukan profesionalisme. Saya tidak mau dikasihani. Harga diri Arya, satu-satunya hal yang masih ia miliki, memberontak. Bu Gayatri tertawa renyah. Kau ini keras kepala sekali. Persis almarhum suamiku. Wanita tua itu berjalan mendekati jendela, memandang kota Malang dari ketinggian. Dengar, nak, kalau aku mau balas budi, aku cukup memberimu cek 100 juta dan menyuruhmu pergi. Tapi aku memberimu pekerjaan. Pekerjaan berat. Proyek ini nilainya ratusan miliar. Risikonya tinggi. Kalau kamu gagal,
perusahaan ini rugi besar. Bu Gayatri berbalik menatap Arya tajam. Aku pebisnis. Aku melihat bakatmu membaca tanah tadi. Vero tidak punya itu. Dia cuma peduli kosmetik. Aku butuh arsitek yang punya hati dan otak. Jadi ini bukan hadiah. Ini ujian. Arya terdiam. Argumen itu masuk akal. Dan satu lagi, tambah Bu Gayatri. Namamu sudah jelek di luar sana. Tidak ada yang mau mempekerjakanmu. Di sini, aku memberimu panggung untuk membersihkan namamu. Kalau proyek The Heritage ini sukses, seluruh tuduhan Vero padamu akan mentah dengan sendirinya. Dunia akan melihat karyamu, bukan fitnah itu. Tawaran itu terlalu menggiurkan. Kesempatan untuk bangkit, untuk membuktikan diri, dan tentu saja gaji yang bisa melunasi semua hutangnya. 1 bulan, kata Bu Gayatri. Masa percobaan 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan kamu tidak bisa memberikan desain baru yang memuaskan direksi dan mengatasi masalah lapangan, kamu keluar. Tanpa pesangon. Arya menatap mata wanita tua itu. Ada tantangan di sana. Baik, Bu. Saya terima tantangannya, jawab Arya mantap. Keesokan harinya, Arya mulai berkantor. Bukan lagi di lapangan panas, tapi di sebuah ruangan ber-AC di lantai 18, satu lantai dengan tim desain. Namun, suasana permusuhan langsung terasa begitu ia melangkah keluar dari lift. Hampir semua staf arsitek dan drafter di sana adalah orang-orang rekrutan Vero atau yang sudah lama bekerja sama dengannya. Mereka menatap Arya dengan tatapan sinis. Tidak ada yang menyapanya. Ini meja Bapak, kata seorang staf senior bernama Rudy, sambil menunjuk sebuah meja di pojok yang penuh tumpukan kardus bekas. Maaf berantakan, belum sempat dibereskan. Tidak apa-apa, kata Arya. Ia tahu ini baru permulaan. Saat jam makan siang, Arya mencoba mengajak bicara timnya untuk koordinasi. Kita perlu data kontur tanah terbaru. Ada yang pegang? Tanya Arya di tengah ruangan. Hening. Semua orang sibuk menatap layar komputer atau pura-pura menelepon. Rudy, panggil Arya. Rudy menoleh malas. Data ada di server. Pak, cari saja sendiri. Tapi setahu saya passwordnya cuma Pak Vero yang tahu, dan beliau Bapak tahu sendiri, beliau tidak bisa dihubungi sekarang. Arya sadar, ia adalah jenderal tanpa pasukan. Mereka sedang melakukan aksi mogok diam. Mereka ingin Arya gagal. Mereka ingin membuktikan bahwa Bu Gayatri salah memilih arsitek kampung ini. Arya tersenyum kecut. Ia duduk di kursinya, menyalakan komputer yang masih kosong. Oke, gumamnya pelan. Kalau kalian mau main kasar, kita main kasar. Arya tidak butuh password server untuk memahami tanah. Sore itu juga, ia mengganti sepatu pantofelnya dengan sepatu boots lapangan yang ia bawa di tas. Ia keluar ruangan, mengabaikan bisik-bisik stafnya. Ia akan pergi ke Batu, ke lokasi proyek. Ia akan memetakan ulang kontur tanah itu sendiri, meter demi meter, dengan tangannya sendiri jika perlu. Ia akan membuktikan bahwa integritas bisa mengalahkan sabotase. Namun Arya tidak tahu, Vero belum selesai dengannya. Di parkiran gedung, dari dalam mobil sportnya, Vero mengamati Arya yang keluar gedung dengan tatapan penuh dendam. Ponsel Vero menempel di telinga. Halo? Ya. Pastikan alat berat di lokasi proyek rusak besok saat dia datang. Dan hubungi vendor tanaman, batalkan semua pesanan. Kita lihat seberapa kuat dia bertahan. Perintah Vero licik. Perang baru saja dimulai. Udara di lokasi proyek The Heritage di lereng Bukit Batu terasa dingin menusuk, namun suasana di antara para pekerja terasa panas. Arya tiba pukul 7 pagi dengan sepatu boots dan helm proyek putih barunya, siap bekerja. Namun, tidak ada suara mesin menderu. 2 unit ekskavator terdiam kaku seperti monster besi yang mati. Para pekerja duduk-duduk merokok di pos, jaga sambil tertawa-tawa. Selamat pagi, sapa Arya ramah namun tegas. Kenapa belum mulai clearing area? Seorang pria paruh baya bertubuh gempal dengan kumis tebal maju. Itu Pak Sobari, mandor kepala yang dikenal sangat loyal pada Vero. Dia membuang puntung rokoknya dengan malas. Alat rusak semua, Mas Arsitek, jawab Sobari tanpa rasa hormat. Oli bocor, aki soak.
Operator nggak berani jalanin. Bahaya. Arya menatap tajam kedua alat berat itu. Kemarin sore laporannya kondisi alat 100% prima. Ini jelas sabotase. Jika clearing tanah tertunda 2 hari saja, jadwal 1 bulan akan berantakan. Sudah panggil mekanik? Tanya Arya. Sudah. Katanya baru bisa datang lusa. Suku cadang harus impor dari Surabaya. Sobari menyeringai, merasa menang. Arya tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. Pengalamannya bangkrut dan mengurus mobil tua memberinya satu keahlian, mekanik dasar. Buka kap mesin ekskavator itu, perintah Arya sambil melepas jaketnya. Sobari melongo. Loh, Mas mau ngapain? Mas itu arsitek, kerjanya pegang pensil, bukan kunci Inggris. Arya mengabaikannya. Ia memanjat badan ekskavator, membuka panel mesin. Benar dugaannya, kabel aki hanya dikendorkan, dan selang oli sengaja dilonggarkan sedikit agar terlihat bocor. Kerja sabotase yang amatir. Dalam 10 menit, dengan tangan berlumuran oli hitam, Arya mengencangkan kembali semuanya. Ia melompat turun, masuk ke kabin operator, dan memutar kunci kontak. Brum! Mesin diesel raksasa itu meraung hidup, memuntahkan asap hitam ke udara pagi. Wajah Sobari pucat. Para pekerja lain terdiam, rokok di tangan mereka berhenti di udara. Arya melompat turun, mengelap tangannya dengan kain majun. Ia menatap Sobari tepat di mata. Alat sudah nyala, Pak Sobari. Kalau Bapak dan tim tidak mau kerja, silakan pulang. Saya akan operasikan sendiri. Tapi jangan harap nama Bapak ada di daftar gaji minggu ini. Sobari menelan ludah. Ia melihat sorot mata Arya yang tidak main-main. Harisma seorang pemimpin lapangan terpancar kuat, berbeda dengan Vero yang hanya berani perintah dari tenda ber-AC. Baik, Pak Arya. Anak-anak, ayo kerja, teriak Sobari gugup. Seminggu berlalu. Arya bekerja gila-gilaan. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia tidak hanya memerintah, tapi ikut mencangkul saat drainase mampet, ikut mengukur kemiringan tanah di tengah hujan gerimis. Perlahan tapi pasti, rasa hormat para pekerja mulai beralih padanya. Mereka melihat Arya bukan sebagai orang kantor, tapi sebagai rekan kerja. Siang itu, saat jam istirahat, sebuah mobil sedan hitam merayap naik ke lokasi proyek yang becek. Bu Gayatri turun, kali ini mengenakan sepatu boots karet yang modis. Arya sedang makan nasi bungkus di warung tenda reot milik Bu Darmi, di pinggir lokasi proyek bersama para tukang. Melihat CEO datang, para tukang buru-buru berdiri sungkan. Duduk saja, jangan bubar, kata Bu Gayatri santai. Ia menghampiri meja Arya. Bu, Ibu tidak bilang mau sidak. Arya buru-buru membersihkan mulutnya. Saya lapar. Katanya pecel di sini enak. Bu Gayatri duduk di bangku kayu panjang di depan Arya, tidak peduli dengan debu. Bu Darmi, saya pesan 1, pedas sedang, lauk dadar jagung. Para tukang melongo melihat salah satu orang terkaya di Jawa Timur makan pecel daun jati dengan tangan kosong di sebelah mandor mereka. Sambil makan, Bu Gayatri menatap progres pekerjaan di bawah bukit. Pondasi penahan tanah sudah terpasang rapi mengikuti kontur alami, bukan beton paksa seperti desain Vero. Kamu mengingatkan saya pada almarhum suami saya, Arya, ucap Bu Gayatri tiba-tiba. Dia dulu juga begini, membangun bukan dengan semen, tapi dengan keringat. Saya hanya melakukan yang seharusnya, Bu, jawab Arya rendah hati. Bu Gayatri menghela napas. Kamu tahu kenapa Vero membencimu? Bukan cuma karena proyek, tapi karena dia takut. Dia keponakan tiriku. Dia pikir dia pewaris tunggal kerajaan bisnisku. Tapi melihat ada orang asing yang punya integritas sepertimu masuk, dia merasa terancam. Arya terdiam. Ia mulai paham peta politik keluarga ini. Hati-hati, Arya. Binatang yang terpojok biasanya menggigit lebih keras. Pesan Bu Gayatri sebelum menyeruput teh hangat dari gelas kusam. Peringatan Bu Gayatri terbukti 3 hari sebelum presentasi besar kepada investor asing. Ini adalah tahap krusial. Arya harus mempresentasikan mock-up atau contoh nyata taman seluas 100 meter persegi yang sudah jadi. Pagi itu, truk pengiriman tanaman hias tiba.
Arya sudah memesan ratusan bibit bunga hortensia biru dan pakis hias kualitas premium untuk mengisi area contoh. Barang datang, Pak, lapor Sobari, yang kini sudah berpihak pada Arya. Namun saat pintu bak truk dibuka, bau busuk menyergap. Arya terbelalak. Ratusan tanaman itu layu, kering, dan sebagian besar membusuk. Warnanya coklat mati, bukan biru segar. Ini apa? Seru Arya. Sopir truk mengangkat bahu. Saya cuma antar, Mas. Dari gudang vendor sudah begini. Katanya AC truk pendingin rusak di jalan. Arya memeriksa surat jalan. Vendor ini adalah langganan lama perusahaan, rekomendasi Vero dulu. Arya langsung tahu ini bukan kebetulan. AC truk, rusak. Tepat saat pengiriman krusial? Mustahil. Kita tidak punya waktu untuk pesan ulang. Investor datang lusa pagi, teriak salah satu staf desain panik. Area contoh akan terlihat seperti kuburan kalau begini. Tanpa tanaman itu, konsep Harmony with Nature yang diusung Arya akan gagal total. Mereka hanya punya tanah kosong dan batu-batu sungai. Arya memejamkan mata sejenak, menahan amarah. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara hutan pinus. Dan saat itulah, ia melihat ke sekeliling. Ke semak-semak liar di pinggir hutan yang tidak terjamah. Kita tidak butuh bunga impor, gumam Arya. Matanya berbinar. Tuhan sudah menyediakan semuanya di sini. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi tim Arya. Di bawah sorot lampu tembak, Arya memimpin para pekerja melakukan hal gila. Alih-alih menangisi bunga hortensia yang busuk, Arya mengajak mereka masuk ke pinggiran hutan, area legal milik proyek. Mereka mengumpulkan ilalang liar yang berbunga putih kapas, lumut-lumut hijau tebal yang menempel di batu kali, tanaman paku-pakuan liar, dan batang-batang kayu pinus tua yang sudah tumbang secara alami. Apa ini bagus, Pak? Tanya seorang staf ragu melihat tumpukan semak belukar itu. Percaya saya, kata Arya sambil menata batu berlumut di tengah taman. Arya menerapkan konsep wabi-sabi, filosofi Jepang yang mencari keindahan dalam ketidaksempurnaan dan keaslian alam. Ia tidak membuat taman yang rapi dan simetris seperti salon. Ia membuat taman yang tampak seolah-olah alam sendiri yang melukisnya. Liar, namun menenangkan. Hari presentasi tiba. Rombongan investor dari Singapura turun dari bus mewah didampingi Bu Gayatri dan Vero, yang menyelinap hadir sebagai pengamat, siap melihat Arya gagal. Vero tersenyum sinis saat melihat area taman contoh dari jauh. Ia berharap melihat tanah gersang. Namun, saat mereka mendekat, para investor tertegun. Di hadapan mereka terhampar lanskap yang magis. Ilalang putih bergoyang ditiup angin di antara bebatuan berlumut. Batang kayu tua dijadikan bangku taman yang artistik. Suara gemericik air dari saluran irigasi bambu menambah suasana syahdu. Itu bukan taman mewah buatan pabrik. Itu adalah potongan surga hutan tropis yang otentik. Luar biasa, puji Emerly, ketua investor. Ini sangat menenangkan. Tidak seperti resor lain yang penuh plastik dan beton. Ini berjiwa. Bu Gayatri tersenyum bangga. Vero ternganga, wajahnya merah pada menahan malu. Rencananya menghancurkan suplai tanaman justru memaksa Arya melahirkan karya masterpiece. Kemenangan Arya dirayakan kecil-kecilan oleh timnya. Tapi Arya tetap waspada. Ia tahu Vero tidak akan berhenti. Benar saja. 2 hari setelah presentasi sukses itu, Arya dipanggil mendadak ke kantor pusat di Malang. Bukan ke ruangan Bu Gayatri, tapi ke ruangan internal audit. Di dalam ruangan sempit tanpa jendela itu, Arya duduk berhadapan dengan kepala auditor dan Vero. Di meja, tergeletak sebuah dokumen tebal. Pak Arya, kata auditor dengan nada dingin. Kami menemukan ketidakberesan dalam pemesanan material pondasi jembatan gantung. Maksud Bapak? Arya bingung. Ada pesanan baja kualitas rendah, grade B, yang disetujui atas nama Bapak. Padahal di anggaran tercatat harga baja kualitas A selisih harganya 2 miliar rupiah. Uangnya ditransfer ke rekening tak dikenal. Vero menyela dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Aduh, Arya. Dulu di kantor lama kasusnya begini, sekarang di sini diulang lagi? Saya kira kamu sudah berubah. Itu bohong. Saya tidak pernah menyetujui baja grade B.
Jembatan itu tumpuan nyawa orang, bantah Arya keras. Ini tanda tangan Anda, auditor menyodorkan faktur pemesanan. Di sana, tertera tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangan Arya. Ini palsu. Saya bisa buktikan. Buktinya kuat, Pak Arya, potong auditor. Vendor baja sudah mengkonfirmasi pesanan ini valid dari akun email Bapak. Darah Arya berdesir. Akun emailnya, password server yang waktu itu tidak diberikan Rudy. Apakah seseorang mengakses komputernya saat ia sibuk di lapangan? Sesuai prosedur, Bapak dinonaktifkan sementara dari proyek The Heritage sampai investigasi selesai. Dan jika terbukti, Bapak akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dana, vonis auditor. Arya menatap Vero. Pria itu tersenyum tipis, sangat tipis. Kali ini, jebakannya bukan lubang di jalan atau bunga layu, tapi jeruji besi penjara. Arya tersudut. Ia tidak punya alibi karena waktu pemesanan itu, ia sedang sendirian di hutan mencari sinyal. Arya keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Langit di luar mendung gelap, seolah ikut merasakan nasibnya yang kembali berada di ujung tanduk. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap seng kontrakan Arya. Bunyinya riuh, tapi tidak bisa meredam kegelisahan di hati Arya. Ia duduk di lantai, dikelilingi kertas-kertas data proyek yang ia salin sebelum diusir dari kantor. Ia mencari celah, mencari bukti bahwa bukan dia yang memesan baja rongsokan itu. Tapi nihil. Email itu dikirim dari komputer kantornya, menggunakan akun resminya. Secara teknis, dia bersalah. Tok, pintu diketuk pelan. Arya mengerutkan kening. Siapa yang bertamu jam 11 malam? Penagih hutang? Polisi? Ia membuka pintu. Sosok yang berdiri di sana membuatnya terkejut. Rudy, staf senior yang dulu paling sinis padanya, berdiri basah kuyup memegang helm motor. Boleh masuk, Pak? Tanya Rudy ragu. Arya mempersilakan. Rudy duduk di lantai, menolak ditawari kopi. Wajahnya tampak tertekan. Saya dengar Bapak diskors, kata Rudy pelan. Dan besok sidang penentuan di depan Bu Gayatri. Ya, Ruth. Sepertinya karierku tamat besok, jawab Arya pasrah. Rudy merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ia meletakkannya di depan Arya. Ini rekaman CCTV koridor, Pak. Saya diam-diam menyalinnya dari ruang server, sebelum dihapus oleh orang suruhan Pak Vero. Mata Arya membelalak. Kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Bukannya kamu tim Vero? Rudy menunduk, lalu menatap Arya. Dulu iya. Tapi minggu lalu, saat Bapak ikut mencangkul drainase di tengah hujan sementara kami berteduh, itu membuka mata saya. Pak Vero tidak pernah peduli pada kami. Dia memotong bonus kami demi beli mobil baru. Tapi Bapak membagi nasi bungkus Bapak dengan tukang gali. Saya mungkin bukan orang baik, Pak, tapi saya tahu mana pemimpin yang harus dibela. Arya menggenggam flash disk itu erat-erat. Benda kecil yang dingin itu terasa hangat oleh harapan. Terima kasih, Ruth. Aku tidak akan melupakan ini. Hati-hati, Pak. Pak Vero licik. Dia pasti punya rencana cadangan, pesan Rudy sebelum menerobos hujan untuk pulang. Keesokan paginya, ruang rapat direksi terasa seperti pengadilan. Bu Gayatri duduk di ujung meja, wajahnya datar tak terbaca. Di samping kanannya, tim auditor dan pengacara perusahaan. Di sisi kiri, Vero duduk dengan kaki disilangkan, tampak sangat santai. Arya masuk mengenakan kemeja batiknya yang terbaik. Ia tidak membawa tas, hanya flash disk di saku celananya. Arya Wibisono, buka kepala auditor. Bukti digital menunjukkan bahwa pada tanggal 12 pukul 14, sebuah email pemesanan baja grade B dikirim dari komputer Anda. Vendor sudah mengirim tagihan. Kerugian potensial 2 miliar rupiah. Apa pembelaan Anda? Arya berdiri tenang. Ia tidak langsung menyangkal. Bu Gayatri, Arya bicara langsung pada sang pemilik, mengabaikan auditor. Saya tidak akan menyangkal bahwa email itu dikirim dari komputer saya. Vero tersenyum lebar. Nah, dia mengaku. Sudah, Bu, panggil polisi saja. Tapi, potong Arya keras,
matanya menatap tajam ke arah Vero. Saya bisa membuktikan bahwa saya tidak berada di depan komputer itu saat email terkirim. Alibi apa? Makan siang? Cibir Vero. Arya mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi peta digital yang merekam jejak perjalanan, timeline. Tanggal 12, pukul 14. Saya sedang berada di koordinat ini. Ia menunjukkan layar ke proyektor. Titik itu berada jauh di tengah hutan, di lokasi site proyek bagian utara. Itu area blank spot. Tidak ada sinyal internet di sana. Bagaimana saya bisa mengirim email dari hutan tanpa sinyal? Tanya Arya logis. Vero terlihat sedikit goyah, tapi cepat menguasai diri. Bisa saja kamu pakai timer pengiriman email, terjadwal. Kamu set di pagi hari untuk terkirim siang hari. Jangan sok pintar teknis. Para direksi mengangguk. Argumen Vero masuk akal. Arya terdiam. Vero benar, itu celah yang sulit dibantah. Cukup berbelit-belitnya, kata Bu Gayatri tiba-tiba. Suaranya membuat ruangan hening. Arya, kalau cuma itu pembelaanmu, kamu kalah. Arya tersenyum tipis. Belum selesai, Bu. Saya punya satu bukti lagi. Arya mencolokkan flash disk pemberian Rudy ke laptop presentasi. Video CCTV muncul di layar besar. Tanggal 12, pukul 13.55. 5 menit sebelum email terkirim. Di layar, terlihat pintu ruangan Arya terbuka. Seseorang masuk. Orang itu mengenakan hoodie abu-abu, mencoba menutupi wajah. Tapi dia lupa satu hal. Jam tangan emas mencolok di pergelangan tangan kirinya, dan sepatu sneakers edisi terbatas berwarna merah menyala. Semua mata di ruangan itu serentak menoleh ke kaki Vero. Vero hari itu memakai sepatu pantofel. Tapi semua orang di kantor tahu siapa pemilik sneakers merah norak yang sering dipamerkan di media sosial itu. Itu bisa siapa saja. Elak Vero, wajahnya mulai pucat. Keringat mengalir di pelipisnya. Itu sepatu pasaran. Arya maju selangkah. Oke, kalau sepatu itu pasaran. Bagaimana dengan vendor baja? Baja Makmur Abadi? Saya sudah cek profil perusahaannya semalam. Alamat kantornya ternyata ruko kosong. Dan nama pemilik rekeningnya. Arya menekan tombol slide berikutnya. Adalah adik ipar dari sopir pribadi Pak Vero. Jeger. Ruangan itu riuh rendah. Bukti itu tak terbantahkan. Bukan hanya sabotase. Ini adalah pencucian uang yang dilakukan Vero dengan meminjam tangan Arya. Vero menjebak Arya, sekaligus mau meraup untung 2 miliar dari selisih harga baja. Vero terlonjak dari kursinya, wajahnya merah padam antara marah dan panik. Itu fitnah. Kamu meretas data pribadiku. Itu ilegal. Teriaknya, suaranya melengking memecah ketegangan ruangan. Data publik, Vero, jawab Arya tenang. Akta perusahaan bisa diakses siapa saja di database kementerian. Aku hanya mencocokkan nama. Arya menoleh ke arah tim auditor. Silakan Bapak cek mutasi rekening sopir Vero atau adiknya. Saya yakin aliran dana uang muka dari proyek sebelumnya juga mengalir ke sana. Vero hendak menerjang Arya, tinjunya terkepal. Bajingan kampung. Kau pikir kau siapa hah? Duduk. Satu kata itu keluar dari mulut Bu Gayatri. Tidak keras, tapi dinginnya menusuk tulang. Seketika, nyali Vero ciut. Ia mematung, lalu perlahan duduk kembali dengan napas memburu. Bu Gayatri tidak melihat ke arah Vero. Matanya tertuju pada layar proyektor yang menampilkan bukti kecurangan keponakannya sendiri. Ia melepas kacamata bacanya, lalu memijat pangkal hidungnya. Wajah wanita besi itu tampak lelah, sangat tua, dan kecewa. Jadi selama ini, suara Bu Gayatri bergetar pelan. Proyek hotel di Surabaya, villa di Bromo kau juga memakai vendor ini. Vero diam 1000 bahasa. Keringat dingin menetes deras dari pelipisnya. Kebisuan itu adalah jawaban yang paling jujur. Suasana ruang rapat itu hening mencekam. Suara hujan yang mereda di luar jendela kaca terdengar samar. Bu Gayatri menegakkan punggungnya. Aura, Iron Lady, nya kembali, kali ini lebih menakutkan. Vero, panggilnya datar. Bude, dengar dulu penjelasan saya.
Ini cuma salah paham administrasi. Saya bisa jelaskan. Saya? Cukup, potong Bu Gayatri. Aku mentolerir sikap sombongmu karena aku pikir kau punya bakat. Aku membiarkan kau hidup mewah dari fasilitas perusahaan karena kau keluarga. Tapi mencuri? Membahayakan nyawa orang dengan baja kualitas rendah demi uang saku. Bu Gayatri menatap Vero dengan tatapan yang seolah memutus tali persaudaraan saat itu juga. Mulai detik ini, kau dipecat. Bukan hanya dari proyek The Heritage, tapi dari seluruh anak perusahaan Gayatri Group. Vero terbelalak. Bude nggak bisa gitu. Saya pewaris. Kau bukan pewaris apa-apa, bentak Bu Gayatri, membuat semua direksi menunduk takut. Kau dicoret dari daftar hak waris dan kepemilikan saham keluarga. Tim hukum akan memproses pidana penggelapan danamu. Kau akan berurusan dengan polisi, sama seperti penjahat lainnya. Vero lemas. Kakinya tidak mampu menopang tubuhnya. Dua petugas keamanan masuk atas isyarat Bu Gayatri, memapah Vero, yang kini menangis memohon-mohon, keluar dari ruangan. Suara tangisannya menghilang di balik pintu tebal, menyisakan gema kekosongan. Setelah pintu tertutup, Bu Gayatri menoleh ke Arya. Tatapannya melunak. Arya, ucapnya pelan. Atas nama perusahaan dan keluarga, saya minta maaf. Saya hampir membiarkan orang yang salah menghancurkan karir orang yang benar. Arya mengangguk hormat. Tidak apa-apa, Bu. Kebenaran memang butuh waktu untuk sampai. Nama baikmu dipulihkan hari ini. Dan posisi lead arsitek kembali padamu. Selesaikan apa yang kau mulai, nak. 6 bulan kemudian. Langit kota Batu sore itu berwarna jingga keunguan, sangat bersih setelah hujan reda. Udara dingin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma pinus dan tanah basah. Resort, The Heritage, akhirnya diresmikan. Tapi tidak ada pesta kembang api berlebihan atau panggung dangdut yang bising. Sesuai konsep Arya, acara peresmiannya sederhana, syukuran tumpeng dan doa bersama warga desa sekitar. Bangunan resort itu tidak tampak mencolok. Atap-atapnya landai mengikuti kontur bukit, tersembunyi di antara pepohonan pinus yang tetap dijaga kelestariannya. Tidak ada ballroom kaca raksasa yang angkuh. Sebagai gantinya, ada pendopo kayu jati besar yang terbuka, membiarkan angin dan suara alam masuk. Taman wabi-sabi karya Arya menjadi pusat perhatian. Bebatuan berlumut dan tanaman liar itu kini tumbuh subur, menciptakan oase ketenangan yang dicari-cari orang kota. Arya berdiri di balkon kayu ulin, memandang ke bawah. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi, kali ini warnanya cerah, bukan pudar. Di saku kemejanya terselip pulpen arsitek mahal, hadiah dari tim stafnya, termasuk Rudi yang kini jadi asisten setianya. Puas dengan hasilnya? Suara Bu Gayatri terdengar di sampingnya. Wanita tua itu tampak segar, pipinya merona sehat. Ia tidak lagi terlihat seperti nenek yang kesakitan di dalam mobil mogok. Alamnya yang bekerja, Bu. Saya cuma menata sedikit, jawab Arya tersenyum. Kau terlalu rendah hati. Bu Gayatri ikut bersandar di pagar balkon. Kau tahu, Arya, banyak orang bisa membangun gedung tinggi, tapi sedikit yang bisa membangun kepercayaan. Kau menyelamatkan proyek ini, dan kau menyelamatkan integritas perusahaanku. Bu Gayatri menyodorkan sebuah amplop. Bonus proyek, katanya. Cukup untuk membeli rumah baru. Atau mungkin mobil baru? Pick-up bututmu itu merusak pemandangan parkiran VIP. Bu Gayatri terkekeh menggoda. Arya menerima amplop itu, merabanya. Tebal. Sangat tebal. Cukup untuk melunasi sisa hutang masa lalu dan memulai hidup baru yang layak. Terima kasih, Bu. Tapi soal mobil. Arya tertawa kecil. Sepertinya saya akan tetap pakai si butut itu dulu. Dia yang membawa saya bertemu ibu di malam berkabut itu. Dia jimat keberuntungan saya. Bu Gayatri tersenyum, menepuk bahu Arya layaknya seorang ibu kepada anaknya. Terserah kau, arsitek keras kepala. Jalani hidupmu. Matahari mulai terbenam di balik gunung Panderman. Arya menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan dan kebanggaan. Ia bukan lagi Arya si arsitek gagal. Ia adalah Arya, sang penjaga Bukit Pinus. Di bawah sana,
Di parkiran, mobil pick-up Grand Max hitam miliknya terparkir di antara mobil-mobil tamu mewah. Mobil itu masih penyok sedikit, masih ada sisa tanah di bannya, tapi bagi Arya, itu adalah kendaraan paling gagah di dunia. Kendaraan yang mengajarkannya bahwa di jalan sepi kehidupan, pertolongan tulus akan selalu menemukan jalan pulang.